ragu untuk berinovasi. Jangan pernah lelah untuk beradaptasi. Mungkin engkau kini sedang dibenci, tapi bukan berarti engkau tidak dicintai. Hei kamu yang sedang disudutkan suatu sisi, jangan pernah lelah memberi inspirasi. Halo videomaker, selamat datang di Downet Films. Yap, gue lagi kedatangan sebuah tablet yang harganya sangat terjangkau, tapi speknya itu tinggi banget. Inilah dia Huawei MatePad 11. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitor, ini tuh bener-bener harganya jauh di bawahnya. Kompetitor harganya 12 juta by the way. Lalu dengan tablet ini kita tuh bisa dapat harga 7 juta rupiah. Dan kalau misalnya kalian cari diskonan, mungkin harganya akan jadi 6 jutaan sekian. Dan kalian udah dapat ini semua. Gue nggak mau terlalu teknis ya bahasnya, kayak misalnya speknya. Kalian bisa cari dari YouTuber lain. Karena tablet ini juga udah rilis. Jadi gue pengen lebih nunjukin kalian kira-kira Harmony OS ini seberapa enak untuk editing. Nah, tapi sebelum ngomongin Harmony OS-nya, coba kita cek dulu tablet ini speknya seperti apa supaya kalian punya ekspektasi. Nah, di sini untuk prosesornya sendiri, tablet ini menggunakan Snapdragon 865 5G. Nah, meskipun di sini juga 865 5G-nya kita pakai yang Wi-Fi only. Dan di sini juga udah pakai Wi-Fi 6, jadi konektivitasnya cukup kenceng. Nah, lalu selanjutnya untuk layar, karena supaya kalian punya ekspektasi juga, di sini layarnya tuh punya color gamut DCI-P3, dimana ini menarik banget ya, harga 7 juta, layarnya DCI-P3. Dan di sini IPS-nya juga udah IPS yang bagus, yang bener-bener itemnya tuh item dan juga warna lainnya tuh bener-bener keluar gitu. Lalu untuk resolusinya, ini gue tulis resolusinya karena gue nggak hafal. Yang jelas ini bukan sekedar Full HD, ini udah 2K. Dan tablet ini dengan harga 7 jutaan doang, kalian udah dapat 4 mic, 4 speaker yang suaranya itu enak banget. Kadang hidup ini penuh dengan kesibukan yang harus kita lakukan. Sampai-sampai kita lupa dengan orang-orang. Lalu kita ngomongin yuk soal yang namanya Harmony OS di MatePad 11 ini. Nah, kira-kira dengan Harmony OS ini apa sih yang kita bisa lakukan sebagai seorang editor? Tentu aja kita bisa ngedit pakai aplikasi yang ada di App Gallery. Apa aja aplikasi yang udah ada langsung dari App Gallery? Salah satunya adalah Filmora. Nah, di sini kita udah bisa pakai Filmora Go langsung dari App Gallery. Filmora Go ini punya treatment yang mirip banget kayak Adobe Premiere ya. Jadi ini tuh lebih fleksibel. Tapi kekurangannya Filmora Go di sini tuh kayak dia tuh color gradingnya kurang sebagus KineMaster. Lalu kalau misalnya kita pakai Power Director juga sebenarnya udah bisa, udah ada di App Gallery-nya langsung. Nah, tapi gue jarang ya pakai Power Director. Power Director ini juga enak, tapi nggak enaknya adalah di bagian timeline-nya. Gue kurang suka cara treatment timeline-nya aja. Nah, tapi kedua aplikasi itu tuh udah lancar banget di MatePad 11 ini. Nah, tapi gimana dengan aplikasi yang sangat tergantung dengan Google Mobile Service? Kita bisa gunakan yang namanya G-Space sebenarnya. G-Space ini adalah layanan kayak kita nge-bypass gitu, atau sebenarnya dia tuh virtual machine, gue kurang tahu ya. Tapi dari hasil tes gue sendiri di G-Space menggunakan KineMaster, di sini performanya itu bisa dapat 4K. Nah, sekarang kita coba lihat yuk hasil diagnosis dari KineMaster untuk tablet ini sendiri. Artinya di sini untuk editing 4K udah kenceng dan editing Full HD sangat-sangat kenceng. Dan ini jauh banget dari skeptisnya gue yang awalnya kayak, oh pakai G-Space kayaknya bakalan nge-lag atau apa. Ternyata enggak, ternyata tetap kenceng. Nah, setelah panjang lebar gue bahas, coba gue simpulin sedikit ya tentang Harmony OS. Menurut gue Harmony OS ini sebenarnya light banget untuk editing. Kita misalnya pakai aplikasi dari App Gallery itu juga udah bagus-bagus. Tapi kalau misalnya kita butuh aplikasi lain yang butuh Google Mobile Service, kita ya butuh pakai G-Space itu. Oke, biar nggak penasaran, kita buka aja G-Space itu kayak apa. Ini dia aplikasinya G-Space. Nah, kita klik. Nah, tapi dia sayang banget nggak bisa landscape. Tapi nggak apa-apa sih, ini cuma buat buka aplikasi aja. Jadi misalnya nih, mau buka aplikasi apa, Google Remote, mau buka aplikasi YouTube, ya udah tinggal buka aja di sini. Nanti dia akan buka layaknya kalian lagi buka aplikasi biasa, nggak ada bedanya. Habis itu udah bisa landscape kayak biasa. Gitu. Sama halnya kalau misalnya mau buka aplikasi KineMaster, ya udah kita tinggal buka aja lewat sini.
kayak gini. Nah, gue juga pakai G-Space ini nggak pakai yang gratisan, gue coba cari yang berbayar biar pengalaman penggunaannya tuh enak banget. Dan kalau pakai yang berbayar pun harganya nggak semahal itu kok. Ternyata diskon yang dikasih, misalnya 4 juta lebih murah daripada pesaing, compare tuh kita pakai G-Space dan bayar, itu harganya juga masih jauh lebih murah. Jadi menurut gue pakai HarmonyOS ini juga masih nyaman-nyaman aja. Mau pakai app gallery-nya aja, atau misalnya pakai G-Space. Dan juga ini kan bukan handphone ya, ini tablet gitu. Gue nggak install semua apps di sini. Gue lebih pakai untuk productivity aja. Kayak misalnya, gue pakai Notion, itu bisa pakai browser. Gue pakai WhatsApp, gue pakai browsernya. Lalu gue pakai Google Drive. Nah, itu juga pakai browsernya aja. Pakai misalnya Firefox di sini. Atau misalnya pakai yang lain-lain kayak Google Docs juga pakai browser. Jadi masih nyaman banget. Lalu kalau untuk editing, baru gue pakai aplikasi yang bawaannya. Mau pakai aplikasi native yang dari App Gallery maupun yang pakai G-Space, dua-duanya sama-sama nyaman. Dan ini pengalaman pertama gua menggunakan HarmonyOS dan ternyata memang nyaman. Gue berharap sih sebenarnya Huawei tambahin aplikasi lagi lebih banyak dan bisa lebih lepas gitu dari jeratan Google gitu kan. Dan kita nggak perlu lagi tuh pakai G-Space, udah dapat KineMaster, udah dapat Notion. Kayaknya udah cukup lah, lebih dari cukup. Karena kalau kayak buka doc segala macam itu kan bisa pakai cloud semua. Oke, itu aja sih pendapat gua tentang HarmonyOS ini. Gue berharap banget HarmonyOS ini bakalan jauh lebih bagus. Apalagi kalau misalnya nanti Huawei ngeluarin lagi tuh, apa namanya layarnya? Huawei Mate View gitu. Waduh, gila banget sih udah pakai MatePad, Mate View gitu ya. Itu bakalan keren banget karena sebenarnya inovasi mereka tuh udah kelewat batas bagusnya. Oke, itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.